Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kali ini kita akan melakukan praktikum IPA, tapi lewat virtual lab. Kita akan menggunakan aplikasi PED. Judul praktikum kita kali ini adalah massa jenis. Adapun KD yang ingin kita capai, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Tujuan praktikum kita kali ini memahami konsep massa jenis atau density, menemukan persamaannya, memahami fenomena terapung, melayang, dan tenggelam, menentukan massa jenis suatu benda yang keempat. Alat dan bahan yang kita perlukan karena kita menggunakan laboratorium virtual, laptop, notebook, atau perangkat lain, program PET simulation-nya, ballpoint, dan lembaran kertas. Berikut langkah yang harus kita lakukan. Nanti ini akan kita laksanakan. Yang pertama tentu membuka programnya, menjalankan programnya. Nanti ikuti langkah-langkah yang akan Ibu ajarkan. Nah, itu kamu lakukan dalam praktikum massa jenis kali ini. Mari kita cobakan bersama-sama. Tapi jangan lupa nanti isikan hasil pengamatan di tabel berikut. Sesuai dengan praktikum di laboratorium virtual yang kita lakukan. Pertama, kita buka dulu aplikasi PED-nya seperti ini. Seperti ini. Nah, karena kita akan melakukan praktikum yang jenisnya fisika, lalu kita klik nanti fisika. Seperti ini. Lalu nanti kita pilih yang density. Yang density. Nah, yang ini kita pilih. Karena kita akan melakukan praktikumnya yang density. Karena di PED ini banyak ya, kita bisa melakukan praktikum yang lain, fisika, kimia, biologi juga bisa. Tapi kali ini kita lakukan yang fisika tentang density. Kita klik yang density. Akan jumpa yang seperti ini, lalu kita klik intro. Nah, kita akan jumpa tampilan seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada benda di dalam kotak kaca seperti akuarium. Nah, mari kita cobakan bersama-sama. Yang pertama yang perlu kita lakukan, karena kita akan menentukan massa jenis, hubungan massa jenis dengan terapung melayang tenggelam berdasarkan jenis bendanya tentu, karena massa jenis tentu massa dari berbagai jenis benda. Nah, untuk kali ini volumenya kita samakan terlebih dahulu. Jadi di density ini akan ada nanti density-nya, kemudian jenis bendanya, massa dan volumenya. Nah, seperti ini. Kemudian ada bendanya. Kemudian ada volume cairannya. Yang ini. Ini volume cairannya. Langkah pertama, kemudian nanti kita pilih dulu volumenya. Volumenya. Di sini. Kita samakan nanti volumenya 6 liter. Nah, kita kali ini pilih volume 6 liter. Kelebihan. Nah, seperti ini. Setelah kita samakan volumenya 6 liter. Jadi untuk semua benda nanti kita volumenya 6 liter. Lalu
kita pilih bendanya. Yang pertama kita pilih dulu misalnya styrofoam. Nah, styrofoam. Sini masanya masanya 0,90 kg. Volume yang tadi kita samakan 6. Nah, kita lihat density-nya berapa. Nah, ini dia. Density-nya 0,15 kg per liter. Kita lihat kondisi styrofoamnya di dalam kotak kaca atau akuarium tadi. Nah, itu dia massa jenisnya 0,9. Volume airnya jadi 100,90 liter. Nah, bendanya di dalam keadaan mengapung. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, jadi kita sudah samakan volumenya 6. Kemudian kita pilih bendanya. Lalu kita lihat density dan keadaan benda di dalam cairan. Volume airnya. Nah, hasil ini kita catatkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kira-kira seperti ini. Nah, tadi kan styrofoam, massanya 0,9, volumenya 6 liter, density-nya 0,15, volume air 100,90 liter, keadaan bendanya mengapung. Nah, ini kan hasil dari pengamatan kita tadi, kita catatkan ke dalam tabel berikut. Selanjutnya, kita pilih jenis benda yang berbeda sesuai yang ada di laboratorium virtual density tadi. Nah, baru kita amati kembali masanya, density-nya, volume airnya, dan keadaan bendanya. Kita catatkan kembali ke dalam tabel. Kira-kira seperti ini. Kita ulang kembali langkah yang tadi. Langkah tadi kita ulang kembali. Seperti ini. Kita pilih dulu bendanya, kita klik yang di sini. Nah, yang di sini tadi, sudut kanan atas, pilih bendanya misalnya brick. Nah, benda keduanya brick. Nah, volumenya sama 6, tapi masanya udah berbeda. Brick ini masanya 12 kg. Nah, kita lihat kalau masanya brick ini 12 kilo, apa yang akan terjadi nanti dengan massa jenisnya? Berbeda atau sama dengan yang tadi? Kita lihat density-nya. Nah, berbeda. Sekarang density-nya 2 kg. Kita lihat posisi benda di dalam cairan akuarium tadi. Nah, volume airnya juga menjadi 106 liter. Nah, kita lihat dengan density yang 12 kg per liter itu, benda brick tadi dia di dasar air dalam keadaan tenggelam. Nah, jadi dengan massa yang berbeda, benda yang berbeda, volumenya walaupun volumenya sama, dia akan menghasilkan density atau massa jenis yang berbeda. Keadaan benda di dalam air pun juga akan berbeda. Volume air juga akan berbeda. Ini kita catatkan kembali hasilnya ini di dalam tabel tadi. Mari kita catat dulu. Nah, hasilnya kita catatkan seperti tadi. Tadi styrofoam. Sekarang brick. Masanya berbeda, bendanya berbeda. Walaupun volumenya sama, density-nya akan berbeda. Tadi styrofoam density 0,15, brick 2, volume air juga berbeda. Styrofoam 100,9, brick 100,6. 106 liter. Keadaan bendanya juga berbeda. Mengapung, styrofoam, brick tenggelam. Nah, bagaimana dengan benda-benda lainnya? Nah, ini kan kita amati kembali. Jadi itu akan kamu lakukan untuk semua jenis benda yang ada di laboratorium virtual PET jenis density ini. Dan bisa juga di custom tergantung masanya. Misalnya mau kamu atur masanya berapa. Nah, nanti akan dijumpai massa jenis yang berbeda. Nah, ini kamu lakukan untuk benda-benda yang lainnya. Misalnya, nanti kamu pilih lagi bendanya. Misalnya wood. Nah, massanya 2,4.
2,4. Nah, walaupun volumenya sama 6, density-nya 0,4 kg per liter. Volume airnya 102,4. Nah, bendanya seperti ini. Nah, kalau styrofoam tadi sangat melayang di atas air, kalau ini agak tenggelam sedikit, tapi dia masih dalam keadaan mengapung ya, mengapung. Nah, dari jenis benda ini, bendanya berbeda, walaupun volumenya sama, keadaannya akan berbeda. Ini kamu amati untuk benda-benda yang lain, kamu isikan ke dalam tabel, kemudian nanti kamu buat kesimpulan dari praktikum massa jenis dan hubungannya dengan keadaan benda di dalam cairan, mengapung, melayang, atau tenggelam ini. Nanti kamu isikan di LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu rasa ini praktikumnya sangat mudah, sangat gampang, tidak terlalu sulit, apalagi kita menggunakan laboratorium virtual, density tidak perlu mencari alat dan bahan. Sangat gampang sekali Ibu rasa. Nah, jadi sangat bermanfaat Ibu rasa ya laboratorium virtual ini. Nah, terutama kalau pembelajarannya jarak jauh atau kamu mau mencoba-coba di rumah juga bisa. Sangat banyak sekali aplikasi jenis-jenis praktikum yang bisa kamu dapatkan di laboratorium virtual ini, baik fisika, kimia maupun biologinya. Kali ini kita sudah tahu tentang massa jenis. Mudah-mudahan pembelajaran dengan PET tentang laboratorium virtual density ini bisa bermanfaat bagi kamu. Selamat bekerja dan selamat mengisi LKPD. Semoga pembelajaran ini bisa menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.